Sulawesi Barat, dengan kekayaan alam dan budaya yang melimpah, memiliki potensi besar dalam pemberdayaan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penyandang disabilitas di wilayah ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam mendapatkan akses terhadap dunia kerja. Diskriminasi, terbatasnya aksesibilitas, dan kurangnya kesempatan pelatihan menjadi beberapa hambatan utama. Padahal, penyandang disabilitas memiliki potensi yang sama besarnya untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan tenaga kerja disabilitas menjadi sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Layanan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas dilaksanakan dan menjadi pemeran aktif sesuai dengan amanat undang-undang dengan berupaya membantu penempatan tenaga kerja maupun perluasan kesempatan kerja khusus bagi penyandang disabilitas. Layanan ketenagakerjaan ini mengupayakan kepada berbagai stakeholder untuk berkolaborasi dalam melakukan layanan ketenagakerjaan secara merata dan inklusif tanpa mengesampingkan kualitas dan efisiensi. Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah. Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas antara lain membantu gubernur melaksanakan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi urusan pemerintahan di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan dan kesehatan kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial, tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengupayakan layanan ketenagakerjaan yang inklusif, terutama bagi penyandang disabilitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Andi Farid Amri, SOSMM, Kepala Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat, peserta pelatihan kepemimpinan tingkat 2, Angkatan 12 tahun 2024 pada Puslatbang KMP LAN RI Makassar. Dalam hal ini melaporkan implementasi proyek perubahan dengan judul Sulbar Bertekad, Sulawesi Barat Berdayakan Tenaga Kerja Difabel. Terima kasih. Sulbar Bertekad merupakan singkatan dari Sulawesi Barat Berdayakan Tenaga Kerja Difabel. Sulbar Bertekad adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan akses penyandang disabilitas terhadap peluang kerja dan membantu mereka dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Program ini menyediakan berbagai layanan seperti 1. Informasi dan edukasi tentang hak-hak penyandang disabilitas dalam bekerja. 2. Pelatihan keterampilan dan pengembangan kompetensi. 3. Bimbingan karir dan penempatan kerja. 4. Pelindungan, advokasi dan pendampingan dalam proses melamar pekerjaan. 5. Kerjasama dengan pemberi kerja untuk membuka lowongan kerja bagi penyandang disabilitas. Proyek aksi perubahan ini memiliki beberapa tujuan. Adapun tujuan jangka pendeknya adalah 1. Tersedianya data disabilitas yang valid dan telah terverifikasi. 2. Tersedianya tenaga kerja disabilitas yang kompeten melalui Balai Latihan Kerja Provinsi Sulawesi Barat. 3. Adanya fakta integritas antara pengusaha dan pemerintah dalam hal rekrutmen tenaga kerja disabilitas. Tujuan jangka pendek ini terbagi atas 6 milestone. Milestone yang pertama adalah terbentuknya tim kerja pelaksanaan program dengan 1. Melakukan rapat internal. 2. Membentuk dan menetapkan tim kerja. 3. Menandatangani komitmen tim kerja. Milestone yang kedua adalah terpenuhinya inventarisasi data dan koordinasi stakeholder unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan.
1. Melakukan kajian referensi dasar, pelaksanaan, dan menyusun kerangka acuan kerja. 2. Mengarahkan koordinasi dengan pihak internal dan pengumpulan data pendukung kepada tim kerja. 3. Mengarahkan koordinasi dengan pihak perusahaan dan asosiasi industri. 4. Menyimpan data, hasil inventarisasi, dan koordinasi dengan stakeholder. Milestone yang ketiga adalah tersedianya sumber daya pendukung layanan ketenagakerjaan bagi penyandang difabel dengan 1. Melakukan pengarahan, persiapan sarana dan prasarana pelayanan. 2. Mengidentifikasi serta menentukan jenis layanan sesuai dengan kebutuhan. 3. Melakukan training need, analisis dan job canvassing. 4. Melaksanakan bintek bagi petugas unit layanan. Milestone yang keempat adalah terlaksananya penyebarluasan informasi awal layanan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas. 1. Membuat video informasi sebagai sarana komunikasi dan penyebarluasan informasi program layanan. 2. Menyebarluaskan informasi layanan. 3. Melakukan jajak pendapatan dan kuesioner tentang informasi awal layanan. 4. Melakukan asistensi kepada sumber daya penempatan. Milestone yang kelima adalah terciptanya kebijakan Sulbar bertekad dengan melakukan 1. Melakukan rapat koordinasi dengan berbagai stakeholder. 2. Melakukan penyebarluasan informasi secara masif. 3. Melakukan sosialisasi dan launching program Sulbar Bertekad. 4. Melaksanakan layanan Sulbar Bertekad. Milestone yang keenam adalah tersedianya tenaga kerja disabilitas pada program kebijakan pelaksanaan Sulbar Bertekad melalui fakta integritas dengan melakukan 1. Melakukan validasi data tenaga kerja disabilitas. 2. Menyebarluaskan informasi ketersediaan tenaga kerja disabilitas yang kompeten dan siap bekerja atau berwirausaha. 3. Membuat fakta integritas antara pengusaha dan pemerintah dalam hal rekrutmen tenaga kerja disabilitas. Selanjutnya, tujuan jangka menengah aksi perubahan ini antara lain 1. Terbentuknya unit layanan disabilitas tingkat kabupaten. 2. Terbentuknya kemitraan dengan organisasi masyarakat, pusat kesehatan, sekolah, dan lembaga lainnya untuk mendukung integrasi sosial dan ekonomi individu disabilitas. 3. Terlaksananya peningkatan kompetensi tenaga pelatih dan staf yang terampil dan berpengalaman dalam bekerja dengan individu disabilitas. Adapun tujuan jangka panjang aksi perubahan ini adalah 1. Terciptanya ekosistem pemberdayaan tenaga kerja difabel di Sulawesi Barat. 2. Terserapnya tenaga kerja disabilitas sebanyak 1% dari jumlah tenaga kerja masing-masing perusahaan di Sulawesi Barat. 3. Terciptanya tenaga kerja disabilitas yang berkompetensi dan berdaya saing. Aksi perubahan ini telah mendapat dukungan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Muhammad Idris, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Saya Ketua DPR Provinsi Sulawesi Barat. Saya Dr. Haji Mikhail SPD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Saya Muhammad Lemah, Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan. Saya Amir Andidaro Esos, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pembangunan Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat. Saya Indra Maulana, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Saya Dr. Ketua MSI. Saya Laude Haji Polondu, Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar. Saya Dr. Agus Haji M. Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat. Kami dari Yayasan Gerakan Mandiri Difabel Sulawesi Barat. Dari perusahaan PT Manakara Lestari. Dengan ini menyatakan bahwa kami mendukung sepenuhnya. Mendukung sepenuhnya. Mendukung sepenuhnya. Mendukung sepenuhnya. Secara penuh memberikan dukungan kepada
peserta PKN tingkat 2 angkatan ke-12 tahun 2024, Saudara Haji Andi Farid Amri SOS MM, yang saat ini menyelenggarakan sebuah inovasi proyek perubahan dengan gagasan yang sangat baik, terutama untuk memberikan dukungan dan pemberdayaan kepada tenaga kerja difabel di Provinsi Sulawesi Barat, yang akhirnya dituangkan ke dalam satu proyek perubahan yang dikenal dengan Sulbar Bertekad, yang artinya Sulawesi Barat memberdayakan tenaga kerja difabel. Tentu ini satu karya yang sangat mulia, tidak hanya berusaha untuk mendukung sepenuhnya adanya kegiatan yang memungkinkan para difabel bekerja, tetapi juga menyelesaikan persoalan bangsa, yaitu persoalan keadilan sosial. Oleh karena itulah, saya sekali lagi atas nama pemerintah daerah dan pribadi menyampaikan selamat kepada Bapak Haji Andi Farid Amri yang dengan sukses mengelola proyek perubahan ini dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan implementasi proyek perubahan Sulbar Bertekad